Shalom Bonerges. Haleluya. Kita mau puji, kita mau muliakan nama Tuhan. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kalau muda Bonerges, kita mau bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita di sore hari ini. Mari sambil bertepuk tangan di beres. Come on. Kita mau angkat pujian kita. Bertepuk tangan di atas kepala dengan hati bersih. Worship you, now we'll worship you. Can't stop worship you, my God. We're singing worship you, now we'll worship you. Can't stop worship you. Dahsyat lagi, kita mau angkat pujian ini dari awal. Mari bersama-sama kalau muda boleh. Lord, we come into your presence, bring our life to you, so living sacrifice. Say Lord, Lord, present, glorify your name, Jesus, Son of God. You are holy, for you are mighty. Worship you, now we worship you. Can't stop worship you, my God. We're singing worship you, now we worship you. Can't stop worship you, Jesus. You're the awesome God. So dialah Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kita. Mari setiap kalau pada Bonerges, mari angkat sembah, mari angkat puji. Biar musik memuji nama Tuhan. Mari sambil angkat tangan tinggi di hadapan. Yes, you are holy, Jesus. For you are holy, for you are mighty, for you are worthy, we sing. For you are holy, for you are mighty, for you are worthy, we'll sing. Mari angkat suaramu Bonerges. For you are holy, for you are mighty, for you are worthy, we sing. For you are holy, for you are mighty, for you are worthy, we sing. Worship you, now we
Saya melihat Natal yang diberkati, bersuka cita di sore hari ini. Kita mau terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau terus bangkitkan iman percaya kita. Sebab kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Mari bersama-sama kita mau puji, kita mau memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kalau mudah-mudahan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari bersama-sama TBRI. Oh mari kita semua umat-umat pilihan Tuhan. Kita mau dengar panggilan-Nya. Untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari tetap sambil bertepuk tangan TBRI. Lebih dahsyat lagi kembali bersama. Oh mari kita semua umat-umat pilihan-Nya Tuhan. Kita mau dengar panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran Tuhan. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, mari jemaat Tuhan. Bukan bangkit, nyatakan. Kita mau bangkit, nyatakan kebesaran-Nya Tuhan. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku. Sebab Yesus ialah Tuhan dan Raja, Raja segala raja. Dialah. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah, dialah. Kita mau katakan Tuhan, Tuhan, dialah, dialah. Bersama-sama katakan Raja. Mari bersuka cita, kita mau terus bertepuk tangan di atas kepala TBRI. Sebab kita sungguh percaya bersama-sama dengan Tuhan, tiada yang mustahil bagi setiap kita. Haleluya. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, stronghold is broken. I am living by faith. Nothing is impossible
Sekali saya boleh tangan-tangan yang bersuka cita diberkati Tuhan di tempat ini. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita telah mengangkat pujian sukacita kita. Tiba saatnya kalau muda Bonerges, kita mau angkat ucapan syukur setiap kita. Mari di sore hari ini bersama-sama kita mau angkat ucapan syukur setiap kita. Kita mau datang menyembah. Sebab kebaikan Tuhanlah menjadi alasan kami ada sebagaimana kami hari ini ya Bapa. Di sore hari ini kami telah buka hati kami ya Tuhan. Kami telah memulai ibadah ini dengan hati yang bergembira ya Bapa. Sebab kami sungguh percaya di balik hati kami yang bergembira ada berkat Tuhan yang begitu luar biasa yang sudah terjadi dan akan terjadi bagi setiap kami Tuhan. Sebab Tuhan hadir di dalam hidup kami menjadi terang bagi setiap kami. Sungguh berharga hidup kami di mata-Mu ya Tuhan. Di sore hari ini kami mau angkat ucapan syukur kami Tuhan untuk anugerah Tuhan, untuk kasih setia Tuhan. Kami mau berikan hati kami yang seutuhnya ya Bapa. Terimalah sembah kami Bapa. Inilah hati kami ya Roh Kudus. Mari sejenak kalau muda Bonerges, mari kembali boleh angkat doamu, mari kembali boleh angkat ucapan syukur. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau hadir dalam hidupku, lupakan segalanya. Kau tuntun setiap langkahku mulai saat itu. Kau angkatku dari gelap menuju terang-Mu. Kau berikan segalanya yang ada padamu. Dan kini ku bawa hidupku bagi-Mu. Ku berikan sembahku bagi Raja mulia. Terang-Mu bercahaya, terang-Mu bercahaya, bersinarlah dalamku melalui diri-Mu. Terang-Mu bercahaya, terang-Mu bercahaya. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dengan hati yang menjelma bersama-sama tidur. Kau hadir dalam hidupku, lupakan segalanya. Sebab Dia tuntun langkahku mulai saat itu. Kau angkatku dari gelap menuju terang-Mu. Kau berikan segalanya yang ada padamu. Dan kini ku bawa, kami mau bawa hidup kami itu, hidupku bagi-Mu. Ku berikan sembahku bagi Raja mulia. Terang-Mu bercahaya, terang-Mu bercahaya, bersinarlah dalamku melalui diri-Mu. Terang-Mu bercahaya,
jam mulia, terangmu bercahaya, terangmu bercahaya, bersinarlah dalamku, melalui diriku. Terangmu bercahaya, terangmu bercahaya. Coba kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Biar musik memuji nama Tuhan, mari angkat sembah. Sore hari ini kami mau taruh pengharapan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan bersinar bagi setiap kami. Biarlah Tuhan menjadi terang bagi setiap kami. Ku berikan sembahku bagi Raja mulia, terangmu bercahaya, terangmu bercahaya, bersinarlah dalamku, melalui diriku. Terangmu bercahaya. Mari sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Ku berikan sembahku bagi Raja mulia, terangmu bercahaya, terangmu bercahaya, bersinarlah dalamku, melalui diriku. Terangmu bercahaya, terangmu bercahaya. Mari mengasihi Tuhan, kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus. Ku berikan sembahku bagi Raja mulia, terangmu bercahaya, bersinarlah dalamku, melalui diriku. Terangmu bercahaya, terangmu bercahaya. Lebih dahsyat lagi, kita boleh kasih tepuk tangan. Ku berikan syukurku buat Tuhanmu. Mari beribadah, lepas beribadah di tempat ini. Mari angkat sembahmu, mari angkat pujianmu, mari angkat ucapan syukur. Bersyukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas kasih setia Tuhan. Mari sore hari ini, mari aktifkan imanmu, mari jangan keraskan hati. Sebab kami sungguh percaya Tuhan, sebab kami itu Bapa kami yang baik. Segala sebab kami itu Bapa yang selalu menyertai setiap masa hidup kami. Biarlah terangmu menyertai setiap kami ya Bapa. Haleluya. Hosana bagi Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Ini ucapan syukur setiap kami ya Bapa. Seperti henti-hentinya kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Sungguh kami rasakan indahnya kekudusan-Mu ya Bapa. Dan kami benar-benar mau taruh pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan, agar terang Tuhan menjadi penyertaan bagi setiap kami, agar terang Tuhan selalu
menyertai setiap langkah hidup kami. Kami sembah syukur kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Mari kembali sambil angkat kedua belah tanganmu kaum muda Boanerges. Ku berikan sembahku bagi Raja mulia, terangmu bercahaya, terangmu bercahaya, bersinarlah dalamku, melalui diriku, terangmu bercahaya, terangmu bercahaya. Terima kasih Tuhan, kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita telah datang menyembah, kita telah angkat ucapan syukur setiap kita. Saya persilakan untuk kaum muda Boanerges untuk kembali duduk. Kita telah mengangkat pujian dan sembah, kita tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, saya akan bacakan suara gembala yang ditulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Suara gembala yang bertemakan sudahkah kita menjadi sahabat Allah. Poin yang pertama, doa pembuka doa kami, agar kami semua hidup yang suci kudus, bertobat dan menjadi warga sorga. Kita akan dijemput para malaikat terbang kawan-awan. Mari kita berjanji untuk tidak berbuat dosa apapun. Mari berjanji menjaga kesucian dan kekudusan hidup kita. Poin yang kedua, sudahkah kita menjadi sahabat Allah? Menjadi sahabat Allah berarti menjadi musuh dunia. Menjadi sahabat Yesus berarti menjadi pribadi yang spesial dan penting bagi Allah. Seperti Abraham, sahabat yang baik menerima kita apa adanya. Persahabatan dengan dunia berarti permusuhan dengan Allah. Menjadi sahabat Allah berarti berani berkorban. Banyak harga yang harus dibayar untuk menjadi sahabat Allah. Memikul salib dan mengikuti Yesus. Seperti Stefanus rela dirajam sampai mati, kasih itu adalah korban. Menjadi sahabat Allah berarti mempercayai perkataan Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Abraham tidak berpikir bahwa Abraham percaya dengan perkataan Allah kepadanya tanpa bimbang sama sekali. Orang yang percaya kepada Tuhan akan dijaga dengan damai sejahtera. Menjadi sahabat Allah berarti tidak akan dibiarkan sendirian. Tuhan mencari orang-orang yang mau menjadi sahabatnya dengan segenap hati. Tuhan akan menuntun sahabatnya dalam memilih jalan yang harus dipilih. Tanda khas dari persahabatan adalah komunikasi yang baik, intens, dan limpah. Poin yang ketiga yang terakhir, mari kita junjung firman Allah. Kita harus hidup di dalam pertobatan. Kita adalah warga kerajaan sorga. Seorang warga sorga harus menjaga kehormatan untuk tidak jatuh di dalam dosa. Untuk hidup di dalam kekudusan. Kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita semua agar selalu hidup berjaga-jaga. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Tuhan Yesus memperingatkan Tuhan Yesus akan datang kembali bagaikan pencuri. Hidup kita bagaikan uap, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, kita tidak tahu kapan kita mati. Tuhan Yesus memperingatkan jangan mencemarkan tubuhmu. Mari kita selalu hidup di dalam kekudusan. Doa penutup. Mari jangan berdosa, mari bertobat agar kita tetap tercatat sebagai warga kerajaan sorga. Tuhan Yesus berkata berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh di dalam pencobaan. Haleluya, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kaum muda Boanerges, kembali kita mau tundukkan hati kita. Kembali kita mau satukan hati kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak ya Bapak, kami telah mengangkat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biar namanya pujian penyembahan kami Bapak, ada damai sejahtera baru yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Tiba saatnya Bapak, kami mau siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati kami, agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema bagi setiap kami. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih akan menyampaikan kebenaran firman-Mu tempat ini. Bapak Pendeta Gary Tengkir, Tuhan Yesus berkati luar biasa. Biarlah Tuhan setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut hamba-Nya berasal daripada-Mu saja Bapak. Dan Kau pakai lebih lagi dalam melayani-Mu agar banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan biarlah bilana orang benar semakin bertambah. Maka kami mau sambut kebenaran firman-Mu dengan hati yang menyembah. Maka terima sembah kami ya Bapak, inilah hati kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa
dan mengucap syukur. Mari bersama-sama jemaat Tiberias kita mau katakan. Amin. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar kemauan firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Mari bersama-sama kalau mudah benar saya undang untuk kembali bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar kemauan firman Tuhan dengan hati yang menyembah. I coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of when it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, oh, it's all about you, Jesus. Mari mengasihi Tuhan, kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari disungguh engkau mulia-mulia. I coming back. Biar kasih karunia Kristus kita siapkan hati kita untuk dengar kemauan firman Tuhan. Kami undang kami yang terkasih Bapak Pendeta Gary Tengger yang akan menyampaikan kemauan firman Tuhan di tempat. Jesus, I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. When it's all about you, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. It's all about you, Jesus. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini hidup kami ya Tuhan, semuanya tentang-Mu karena kami tahu tanpa Yesus hidup kami tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini, semua karena bukti kasih-Mu sempurna atas setiap kami. Itu sebabnya hati kami tidak pernah putus-putusnya dengan ucapan syukur karena Engkau baik, Engkau setia, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sudah memuji muliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan terima firman-Mu. Bahkan nanti kami akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Doaku ya Tuhan, setiap yang datang dengan sakit penyakit, pulang bawa kesembuhan, bawa sukacita berlimpah. Karena kami tahu dalam Yesus ada kemenangan, dalam Yesus ada mujizat. Haleluya. Kami sambut berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Boanerges, shalom. Belum seperti Boanerges biasa yang saya kenal. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, coba lihat kiri kanan, ingatkan dia lagi bahwa bilang kita disayang Tuhan. Bilang. Dunia boleh mengecewakan, tetapi selama kita berjalan bersama Yesus, selalu ada damai sejahtera, selalu ada berkat sukacita sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Hari Sabtu, libur panjang kemarin, hujan-hujan begini, ngapain datang ke gereja? Dengar firman, cari Tuhan. Padahal di luar sana ada banyak orang-orang muda lagi liburan, tetapi siapapun yang datang ke tempat ini cari Tuhan Yesus, pulang pasti bawa berkat sempurna dari Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Markus pasalnya yang ketiga. Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19. Markus 3 ayat 13 sampai 19. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi, absen Alkitab tinggi. Saya nggak bilang Alkitab buku, saya bilang Alkitab. Jadi yang pakai handphone angkat saja Alkitabnya.
Tinggi-tinggi, kalau nggak ada angkat tangan. Tinggi-tinggi. Ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran, kami dimampukan untuk melakukan isi firman Tuhan. Berjumpa Yesus, hidupku tidak akan sama lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Perikopnya apa? Yesus memanggil ke-12 rasul. Coba lihat dulu semua ke depan, lihat. Murid Tuhan Yesus ada berapa? Yakin? 82 yang benar. Nanti pulang dari sini, rekan-rekan semua baca Lukas pasal 10 ayat 1 ayat 17. Di situ dikatakan bahwa selain 12 murid itu, Tuhan Yesus panggil 70 murid lainnya. 70 tambah 12 berapa? 82. Jadi murid Tuhan Yesus totalnya berapa? 82. Di antara 82 ini cuma 12 yang hampir ikut tiap hari. Yang paham anggukan kepala. Di antara 12 ini hanya 3 orang yang paling dekat dengan Yesus. Ada yang tahu namanya siapa? 1. Petrus. 2. Yang ketiga Yakobus. Kita mau baca, saya baca ayat 13, Boanerges baca ayat 14, kita baca berganti-gantian. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. 14, ia dan diberinya kuasa untuk usir setan. Coba sama-sama bilang, saya punya kuasa. Termasuk kita bisa usir setan. Saya mau tanya dulu di sini Boanerges, yang masih takut setan boleh tunjuk tangan. Oke, good. Yang takut setan tapi tidak mau ngaku tunjuk tangan. Sama-sama bilang, saya punya kuasa. Ya, saudara Boanerges baca ayat 16, 3, 2, ke-12. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. 18, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudara Boanerges yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bahas panjang lebar tetapi saya mau bahas 2 orang ini. Coba lihat slide, yaitu tentang Yakobus dan Yohanes. Yang kalau kita baca dalam teks tadi, 2 orang ini disebut dengan Boanerges. Coba kita lihat faktanya. Yang pertama, Yakobus dan Yohanes itu dipanggil melayani Tuhan di usia yang sangat muda. Ya. Jadi rekan-rekan yang ada di tempat ini, walaupun kita masih muda, kita juga bisa dipakai oleh Tuhan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, jangan minder, bilang. Iya. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus menjumpai Yakobus dan Yohanes, Tuhan Yesus menjumpai mereka di sebuah danau namanya Galilea. Galilea itu, Boanerges, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, itu punya 4 nama. Coba dulu lihat ke depan. Selain disebut dengan danau Galilea, danau itu disebut juga dengan danau Tiberias. Disebut juga dengan danau Genesaret. Disebut juga dengan danau Kineret. Jadi saya percaya bahwa Boanerges, Yohanes, Yakobus itu dijumpai Tuhan di Tiberias. Yang mulai nangkep kebenarannya katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, faktanya adalah ya, mereka ini saudara adalah murid dari antara 12 murid ini yang pertama dan terakhir meninggal. Jadi kalau Boanerges rekan-rekan di tempat ini lihat bahwa yang pertama kali meninggal itu adalah Yakobus dan yang terakhir meninggal di usia tua yaitu Yohanes. Dan tema khotbah renungan pada sore hari ini adalah slide. They will call you Boanerges. Apa temanya? Kita baca sama-sama 3, 2, They will Boanerges. Rekan-rekan gini. Coba lihat. Tadi yang kita baca itu namanya Injil apa? Ulang.
Kayaknya belum lama ini. Tadi yang kita baca Injil apa namanya? Markus. Lihat dulu semua ke depan. Injil Markus itu ditulis 30 tahun sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang paham anggukan kepala. Berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun kemudian ternyata penulis Injil Markus yang namanya adalah Markus, dia masih ingat tentang sebutan kepada Yohanes dan Yakobus. Itu artinya bahwa sebutan ini adalah ciri khas. Saya mau tanya dulu, kalau misalnya rekan-rekan ketemu lagi sama teman zaman SD terus dibilang, itu dia ya, si yang paling rame. Berarti orang itu terkenal karena apa? Ramenya. Oh itu dia, yang orangnya pendiam, semua orang ketawa dia diam. Berarti orang itu terkenal karena diamnya, kan begitu? Kalau sampai 30 tahun kemudian ternyata Yohanes dan Yakobus masih diingat sebagai Boanerges, maka ini adalah ciri khas. Dan saya percaya rekan-rekan yang hadir di tempat ini, tanpa ciri khas, tanpa keunikan kita mudah dilupakan. Itu sebabnya saya percaya siapapun yang hadir di tempat ini punya ciri khas, yaitu kitalah Boanerges. Yang percaya katakan amin. Slide dulu, coba lihat. Saya sampaikan dulu beberapa fakta. Boanerges itu diambil dari bahasa Ibrani. Ya, kalau baca bahasa Ibrani itu bacanya dari kanan ke kiri. Begitu ya. Coba lihat yang sebelah kanan itu bene. Siapkan tenggorokan karena habis ini saya akan minta semua rekan-rekan ngomong bahasa Ibrani. Bene, 3, 2, ya. Puji Tuhan. Yang kedua, regesh, 3, 2, ya. Berarti saudara semua sudah bisa bahasa Ibrani. Ulang, yang pertama apa? B. Yang kedua, regesh. Yang kalau digabung itu artinya anak-anak guru. Dan pertanyaannya, kenapa mereka disebut dengan anak-anak guru? Coba lihat slide, saya mau coba jembatani dulu. Dalam sebuah tafsiran dikatakan demikian. Mungkin juga julukan Boanerges itu menunjukkan gairah dan semangat roh mereka yang membuat mereka begitu bersemangat melayani Allah. Melebihi apa? Saudara-saudara mereka yang lain. Sama-sama bilang, lebih. Dua orang ini menjadi pelayan Injil yang menonjol dan istimewa yang disebut sebagai suara yang menggoncangkan bumi. Kita masuk langsung dalam bagian pertama. Apa yang menjadi ciri khas kita, rekan-rekan muda di tempat ini, orang-orang yang disayang Tuhan. Yang pertama slide. Antusias dalam Yesus. Sama-sama bilang, antusias. Ya, coba lihat kiri kanan bilang sama dia, antusias. Ya, harus antusias dalam Yesus. Gini. Kenapa orang bisa antusias? Apa yang menjadi alasan orang antusias? Alasannya itu cuma satu, lagi jatuh cinta. Betul? Orang kalau lagi jatuh cinta, lagi ada kerjaan yang berat, tiba-tiba ini laki-laki atau perempuan yang kita suka lewat depan muka kita, ini muka yang tadinya penuh dengan rasa cemberut, penuh dengan masalah, lihat orang yang kita suka, tiba-tiba mukanya senyum gak? Senyum, kan begitu? Maka apa yang menjadi alasan terbesar orang antusias? Jatuh cinta. Sama-sama bilang, jatuh cinta. Ya. Kalau misalnya ada orang ngomong begini, gunung kan kudaki, lautan kan ku seberangi, hujan badai kan ku terjang. Itu konteksnya orang lagi kenapa? Jatuh cinta. Orang kalau lagi jatuh cinta, gunung kan kudaki, hujan badai kan ku terjang. Orang kalau lagi jatuh cinta apapun dilakukan. Coba sebentar, saya mau coba survei dulu. Yang di sini punya pacar boleh tunjuk tangan? Ini gereja loh. Ya. Oke. Ulang. Yang sudah punya pacar tunjuk tangan. Oke. Yang punya pacar tapi tidak diakui pacarnya tunjuk tangan. Ingat ya, kita itu kalau lagi jatuh cinta, mau apapun terasa indah, betul? Lagi jatuh cinta. Saya mau tanya, tiba-tiba besok rencana mau datang ibadah ke gereja Tiberias Gading Nias jam berapa misalnya? Jam 8. Jam 8 saya sudah siap-siap, 7:30 sudah siap-siap, tiba-tiba di rumah hujan besar. Saya mau tanya, jadi gereja atau enggak? Nggak usah dijawab, dipikirkan saja.
Maksud saya begini, kalau kita lagi jatuh cinta, kan tadi bilang, jangankan masalah hujan, hujan badai kita terjang, gunung kita daki. Prinsipnya apa? Jatuh cinta. Orang kalau lagi jatuh cinta sama Tuhan Yesus, mau ada tantangan, mau ada masalah, kita akan tetap menari, tersenyum karena kita tahu kita punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang sujud berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya antusias, saudara, antusias. Ya, itu orang kalau antusias apapun terasa enak. Maka saya suka lagu zaman sekolah minggu dulu. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara siapa? Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Saya doa setiap rekan-rekan yang hadir di tempat ini, pulang dari tempat ini, makin hari makin jatuh cinta pada Tuhan Yesus. Karena orang kalau jatuh cinta sama Tuhan Yesus, datang ibadah, mereka rasakan hadirat Tuhan, kita percaya ada sukacita sempurna dalam Tuhan Yesus. Tersenyumlah dan berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Slide. Makanya Yohanes dan Yakobus saking antusiasnya sama Tuhan. Coba lihat Lukas pasal 9 ayat 54. Ketika Tuhan Yesus lagi ditolak sama orang Samaria, mereka lihat itu ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat bahwa Yesus ditolak, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Lihat saking antusiasnya mereka. Ya. Kenapa? Orang kalau antusias pasti selalu ada di pihak orang yang disembah. Dan yang namanya antusias, coba lihat slide. Yang namanya antusias, saudara, rekan-rekan Boanerges, next slide, coba lihat. Itu diambil dari kata Yunani. Tadi kita sudah bahas bahasa Ibrani, sekarang kita bahas bahasa Yunani. Enthusiasm itu diambil dari kata Yunani. En dan theos. Apa? 3, 2, ya. Dan en itu artinya di dalam. Theos itu artinya ada yang tahu? Bukan. Berarti kalau di dalam di luar berarti sering di dalam sering di luar gitu. Theos itu saya kasih clue ya. Theos itu teologi, itu diambil dari kata theos. Logi itu pelajaran, theos itu Tuhan Allah. Berarti yang namanya entusias adalah orang-orang yang di dalam Tuhan. Orang kalau di dalam Tuhan nggak tahu kenapa pasti antusias. Bukan karena masalahnya nggak ada, masalahnya tetap ada. Tetapi kita tahu bahwa selalu ada kemenangan bagi setiap orang percaya. Amin. Contoh. Masih ingat orang yang mengalahkan raksasa kurang lebih 3,2 meter namanya Goliat, namanya siapa? Daud. Daud datang ketemu sama Goliat. Goliat bilang, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat, kayu, batu gitu kan? Lalu kata Daud begini, engkau mendatangi aku dengan pedang, lembing, aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Antusias nggak? Lihat ya, lihat. Begitu Daud antusias, saya mau tanya, tingginya Goliat berkurang nggak? Yakin? Kalau gitu buat apa antusias? Wajah seperti inilah yang paling saya harapkan kalau saya berkhotbah, yaitu wajah ketika jemaat sudah mulai berpikir. Enggak apa-apa, firman Tuhan dipikirin terus, pulang ke rumah, firmannya bertumbuh berbuah lebat, menghasilkan buah kehidupan. Amin. Yang bilang amin tolong jawab pertanyaan barusan. Ulang ya. Daud menghadapi Goliat, antusias enggak Daudnya? Antusias. Waktu dia hadapi Goliat, dia antusias. Saya mau tanya, Goliatnya tingginya berkurang nggak? Kekuatannya berkurang nggak? Berarti dengan antusias sebenarnya masalahnya tetap besar, betul? Tetapi ketika kita antusias, kita yakin, kita percaya kalau Allah di pihak saya, maka tidak ada yang menjadi lawan saya, karena kita tahu kemenangan pasti milik orang percaya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya coba lihat slide, ya. Roma 12 ayat 11 kita boleh baca bersama-sama ya. 3, 2, ya. Janganlah
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Maka yang pertama harus antusias. Ya. Jadi ketika nanti ibadah, antusias. Kadang-kadang saya ngelihat kalau lagi ibadah itu, ada orang yang mari, saudara-saudara, WL bilang mari kita angkat tangan. Ada berapa orang yang angkat tangan, nggak lama kemudian setengah tiang. Sorry, bukan jemaat Boanerges, ini di luar sana. Ya. Boanerges nggak begitu. Ya. Ini di mana? Di luar. Nanti habis ini kita juga di luar. Tapi kita percaya harus antusias. Makanya saya percaya jemaat Tiberias itu, rekan-rekan muda, ingat jemaat Tiberias itu kalau mau diadu-adu dibandingkan yang lain, jemaat Tiberias itu yang paling antusias dibandingkan dengan yang lain. Pasti itu. Saya dulu, anak saya masih kecil itu sekolah di daerah Jakarta Pusat dulu. Lalu satu kali pas saya lagi duduk nungguin anak saya, tiba-tiba ada oma-oma. Oma-oma datang, dia bilang begini, Pak, Bapak kalau ada masalah percaya Yesus, ini oma-oma ngomong ke saya. Saya bilang iya, Bapak harus percaya Yesus, Yesuslah penyelamat penolong kita. Terus saya bilang, iya oma. Saya juga gak kenal oma itu. Terus tiba-tiba, Pak boleh saya doakan? Saya bilang silahkan. Selesai dia doakan, tahu? Oma ini keluarin minyak urapan, dan oma ini keluarin buletin Tiberias, dan mengajak saya, Pak, ayo Pak, nanti datang ibadah di gereja Tiberias. Hanya di Tiberias, pendeta diinjili oleh jemaat. Maka kita percaya, kita yang ada minyak anggur, kenapa kita antusias? Karena kita tahu ada kuasa yang dahsyat yang ada dalam diri kita semua. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, kita punya kuasa, bilang. Iya, antusias. Makanya Ibu Gembala bilang begini, coba lihat slide. Dalam suara Gembala tanggal 30 Januari, kuasai pikiran, percaya kepada Tuhan, berarti hidup percaya, patuh, tidak khawatir, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Coba senyum. Coba lihat kiri kanannya, kasih senyuman dulu yang paling manis. Coba senyum lagi. Ya. Tahu nggak bedanya senyuman palsu sama senyuman tulus? Tahu? Orang tahu. Kalau senyuman palsu itu yang senyum cuma bibir. Coba senyum. Nah, ini senyumannya palsu. Tapi kalau senyumannya asli penuh antusias, biasanya sekitar mata pasti ada kerutan. Coba lihat kiri kanan, kasih senyuman dulu. Nah, itu baru antusias. Tapi ingat ya, hanya sekitar mata. Kalau seluruh wajah penuh kerutan, itu ya kan. Makanya jangan kaget orang kalau dikit-dikit gampang kecewa, gampang khawatir, mukanya itu jauh lebih tua daripada usianya, benar kan? Ada orang-orang yang umurnya 30 tetapi mukanya 50. Kenapa? Gampang kecewa, gampang pesimis. Ada orang umur 20, muka kelihatan kayak 40. Tapi kalau kita antusias dalam Tuhan, ya, umur boleh 30, tetapi wajah tetap kelihatan 29. Amin. Gak apa-apa, yang penting lebih muda setahun. Sama-sama bilang antusias dalam Tuhan. Maka saya senang sekali kalau lagi khotbah di Boanerges. Boanerges ini kalau misalnya lagi pujian penyembahan itu menggoncangkan bumi. Dan kalau kita antusias, setan pun akan ketakutan dengar suara kita. Amin. Amin. Coba saya minta semua ucapkan shalom untuk setiap jemaat yang ikut secara online. 3, 2, ya. Haleluya, berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi yang pertama harus antusias. Jangan dikit-dikit merenung, jangan dikit-dikit kecewa. Kalau kita merenung, kita kecewa, kita percaya bahwa semuanya orang-orang tersebut yang hidup dalam kekecewaan akan mengalami hal yang seperti yang dipikirkan. Tetapi ketika kita antusias, kita tahu bahwa ada kekuatan yang luar biasa yang menguatkan setiap kita. Ingat, bukan masalahnya berkurang, tetapi karena kita tahu ada kekuatan sorgawi yang menguatkan setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, coba kita perhatikan Matius pasal 26 ayatnya ke-36 sampai dengan ayat 37. Apa yang bisa kita pelajari dari Boanerges? Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama, kalau saya bilang Getsemani, yang saudara ingat itu Tuhan Yesus lagi ngapain? Lagi doa sebelum apa? Sebelum disalibkan, kan begitu? Ya, Tuhan Yesus doa.
Dan hanya untuk info, ketika Tuhan Yesus lagi doa, nggak semua murid ikut. Lalu ia, huruf besar, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 37. Dan ia membawa, ini yang saya sebut 3 orang paling dekat. Yang pertama Petrus dan kedua anak Zebedeus yang namanya tadi siapa? Yohanes dan Yakobus yang disebut dengan Boanerges. Maka yang kedua, apa yang menjadi ciri khas kita? Orang-orang yang disayang Tuhan. Yang kedua, slide. Selalu berada dekat dengan Yesus. Ya. Saya bilang, dekat dengan Yesus. Makanya dalam Mazmur pasal 62 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Makanya saudara, rekan-rekan Boanerges yang terkasih dalam Tuhan, ingat manusia bisa mengecewakan. Dan berulang kali engkau percaya dekat sama manusia, selalu berakhir dengan kecewaan. Tuhan tidak mau kita kecewa. Itu sebabnya Tuhan ajak setiap kita yang letih, lesu, beban berat untuk mendekat kepada Tuhan Yesus. Karena hanya dalam Yesus ada ketenangan. Amin. Hanya dalam Yesus. Slide, next. Saya katakan begini, kedekatan kita tidak dibuktikan dengan pernak-pernik yang menempel pada tubuh, tetapi pada kerinduan yang mendalam akan kasihnya. Kalau mau ditanya apakah kita dekat sama Tuhan, sorry ya, bukan gara-gara kita pakai kalung salib. Beberapa kadang-kadang mungkin pakai kalung salib besarnya minta ampun, tetapi itu bukan tanda bahwa kita dekat sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, itu tandanya adalah punya kerinduan yang pengen terus berada dalam naungannya, dalam lindungannya. Itu namanya dekat. Ya. Dan kadang-kadang ada beberapa orang yang dekat sama Tuhan pun awalnya terpaksa kok. Betul? Ya. Makanya satu kali ada yang tanya sama saya, Pak Pendeta, itu ada satu orang, dia datang ke gereja itu bukan cari Tuhan sebenarnya, tapi dia mau cari pasangan hidup. Mohon maaf kalau ada kesamaan itu hanya fiktif belaka. Ya. Sorry ya, ini saya mau bilang, buat rekan-rekan muda yang datang ke gereja cari pasangan hidup, kalau saya ditanya begitu saya bilang, nggak apa-apa. Mendingan dia cari pasangan hidup di gereja daripada diskotik. Betul? Iya. Mendingan dia cari pasangan hidup di gereja daripada dia cari pasangan hidup di tempat-tempat yang lain. Ya. Nggak apa-apa, dia datang ke sini, dia cari pasangan hidup, mungkin dia datang ke gereja untuk cari berkat, nggak apa-apa. Tetapi nanti ketika dia sudah rasakan lawatan Tuhan, dia rasakan kasih Tuhan melimpah, kita percaya pada akhirnya semuanya itu akan disingkirkan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Yesus adalah yang terutama dalam kehidupanku. Makanya dekat dengan Tuhan. Ya, dekat dengan Tuhan. Dekat. Ya saudara, dekat. Slide. Ini ada pertanyaan yang kedua. Saya itu suka sekali saya mau itu kalau lagi ibadah Boanerges itu kita sebenarnya tanya jawab begitu kan. Jadi ini ada yang tanya begini. Bagaimana mengetahui pacar kita itu dari Tuhan atau bukan? Yang pertama, kalau dari Tuhan pasti seiman, pasti itu tidak tawar-menawar. Beberapa mulai tersenyum kecut. Ya saudara. Tapi kalau misalnya dia sudah dari Tuhan, ada tanda yang kedua. Kalau memang orang tersebut dari Tuhan, maka ini pacar orang yang kita incar ini pasti akan membawa kita lebih dekat sama Tuhan. Pasti itu. Maka saya sering katakan, buat rekan-rekan muda Boanerges, jangan jatuh cinta sama orang yang belum jatuh cinta pada Yesus. Ulang. Jangan jatuh cinta pada orang yang belum jatuh cinta pada Yesus. Ya, cari orang yang, tapi Pak Pendeta dia, gantengnya minta ampun, putihnya minta ampun, saking putihnya ketika dia minum Coca-Cola kelihatan lewat. Pak Pendeta dia cantiknya minta ampun, kalau dia lewat patung Sudirman sampai sweet.
Percuma kalau yang kita lihat gantengnya, cantiknya, yang kita lihat adalah kadar keimanannya. Karena kalau dia dekat sama Tuhan, kita yakin, kita percaya dia orang yang disayang Tuhan, maka apapun yang menjadi masa depannya, Tuhan yang jamin, Tuhan yang bela. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, dekat sama Tuhan, bilang. Iya, itulah ciri khasnya Boanerges, selalu berada dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus kemana, Boanerges ikut. Tuhan Yesus pergi kemana, Boanerges ikut. Makanya dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Coba lihat. Kisah Rasul pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Tadi sempat saya katakan bahwa di antara 12 rasul itu, yang pertama meninggal itu Yakobus. Dia dibunuh oleh seorang raja namanya Herodes. Herodes menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Dan di antara 12 itu, 12 murid, hanya untuk info, semuanya mati karena dibunuh kecuali Yohanes. Yang saya mau coba sampaikan, apa yang menjadi ciri khas kita, Boanerges, apa yang menjadi karakteristik unik kita, yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Yang ketiga, yang terakhir. Slide. Setia sampai akhir. Saya khawatir sekarang ini banyak dunia sudah mulai kehilangan orang-orang yang setia. Tetapi saya mau katakan bahwa kesetiaan itu mahal. Sama-sama bilang, kesetiaan itu mahal. Ulang, gede-gede. 3, 2, ya. Nah, kalau saudara tahu kesetiaan itu mahal, maka kesetiaan tidak cocok diberikan kepada orang yang murahan. Nah, yang betul itu kayaknya dalam banget itu perasaannya. Betul ya, setuju. Saya ulang ya. Kesetiaan itu mahal. Itu sebabnya tidak cocok diberikan kepada orang-orang yang murahan. Maka belajar dari Boanerges, belajar dari Yohanes, Yakobus, mereka setia sampai akhir. Itulah sebabnya gereja Tiberias kita mengajarkan jemaat suara Tuhan Yesus kepada gembala sidang supaya kita semua setia sampai satu saat kelak kita nanti jadi tetangga dalam kerajaan sorga. Amin. Penutup. Ini yang saya sebut cara mati para rasul. Kita mulai dari yang pojok kiri atas. Yakobus dibunuh dengan pedang oleh Herodes. Yakobus muda dirajam batu di Mesir. Yudas Tadeus itu mati dengan cara dipanah. Filipus, ya. Thomas ini yang paling jauh karena dia matinya di India. Makanya saudara kalau ke India itu ada gereja namanya Martoma. Martoma itu adalah gereja yang didirikan oleh penginjilan Rasul Thomas. Petrus itu mati di kota Roma dengan salib terbalik. Makanya salib terbalik itu kalau belajar sejarah itu bukan lambang yang mana-mana. Salib terbalik itu lambang salib Petrus. Matius mati dibunuh dengan pedang. Paulus dipenggal di kota Roma, ngomong-ngomong Yudas Iskariot saya singkirkan. Andreas, dia mati dengan salib bentuknya X di Makedonia. Makedonia itu pecahan Yugoslavia. Bartolomeus, ini yang paling agak sedikit unik kalau saya baca dokumennya. Bartolomeus itu hidup di sekitar Armenia. Ya. Simon orang Zelot disalib di Mesir. Di antara semua itu, lihat ya, hanya satu murid yang mati karena usia tua, namanya Yohanes. Itu pun juga hidupnya saudara, tidak seperti yang kita pikirkan dia mati tua. Tetapi gini, Yohanes itu, satu saat dia ditangkap oleh Kaisar Roma. Begitu dia ditangkap oleh Kaisar Roma, kemudian dia dicemplungkan ke tempat yang sangat panas. Ternyata begitu diangkat, ternyata Rasul Yohanes tidak mati sama sekali. Akhirnya Kaisar Roma bingung, kalau misalnya kita coba bunuh, makin kelihatan mujizat. Sehingga apa yang dilakukan oleh Kaisar Roma, Yohanes dibuang ke sebuah pulau namanya Patmos. Dan di pulau Patmos itu Rasul Yohanes menerima pewahyuan. Sederhananya, kalau Tuhan belum selesai dengan hidupmu, orang boleh coba rancangkan hal yang buruk, orang boleh coba hancurkan hidupmu, orang boleh coba buat hal yang aneh-aneh untuk hidupmu. Tetapi kalau Tuhan punya rencana atas hidupmu,
Tidak ada satupun rencana manusia yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Engkau diberkati, dilindungi Tuhan sempurna. Karena kita percaya yang ada minyak anggur tidak akan dirusakkan. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi, penutup satu slide lagi. Penutup, jangan pernah mau ditipu. Sama-sama bilang, jangan mau ditipu. Jangan menukar sesuatu yang kekal keselamatan kita untuk sesuatu yang sementara. Setia pada Yesus sampai akhir. Nanti satu saat kelak ketika waktunya tiba, mungkin masih panjang, tetapi ketika waktunya tiba, kita dipanggil Tuhan, kita tetap setia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya simpulkan khotbah saya. Apa yang menjadi ciri khas daripada Boanerges? Kenapa kita lebih dibandingkan yang lain? Kalau kata Alkitab, yang pertama, karena antusias. Sama bilang antusias. Yang kedua, selalu berada dekat dengan Tuhan. Sama bilang dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya undang worship leader. Boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Di hadapan-Mu kami berseru. Kami nyatakan komitmen kami. Bahwa sampai kapanpun, apapun yang terjadi, kami akan tetap setia. Karena kami tahu kasih-Mu atas setiap kami sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Turunkan tangan kita. Kita angkat pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang maha tahu. Kau yang maha tahu. Haleluya. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang maha tahu. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakan, telah ku lihat, telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di. Katakan, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Katakan, telah kulihat. Oh haleluya. Engkau baik bagi setiap kami, yang tak pernah habis di hidup. Ini komitmen kami ya Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, sejujurnya saya nggak tahu apa yang menjadi alasan setiap Anda datang ke tempat ini. Rekan-rekan yang ada dalam online, saya percaya kalau Tuhan yang membawa kita untuk menyaksikan khotbah ini, kalau Tuhan yang membawa Anda melangkah kaki ke tempat ini, saya percaya ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. Ketika firman disampaikan, engkau pun sadar dalam hatimu bahwa ada kegerakan sedang terjadi. Engkau sadar, Tuhan, bahwa saya ini orang yang punya banyak dosa, saya punya banyak kelemahan. Berulang kali saya minta ampun, tetapi saya jatuh lagi dalam dosa yang sama. Tetapi hari ini ada kekuatan Roh Kudus yang menguatkanku.
Dan aku percaya aku mampu setia sampai akhir. Jika itu doamu, boleh taruh tangan kanan di dada. Izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Jika engkau berkata, Tuhan, saya nggak tahu kenapa saya rindu untuk dekat dengan Tuhan, tetapi karena kesibukan, karena rutinitas harian saya, nggak tahu makin lama saya sudah mulai kehilangan jam doa. Saya yang dulunya menikmati momen-momen indah bersama Tuhan Yesus, sepertinya sudah mulai kehilangan. Tapi hari ini saya rasakan jamahan tangan-Mu ya Tuhan, menjamah hatiku, menjamah hidupku. Dan saya mau rasakan momen itu berulang kembali. Jika itu menjadi doamu, boleh taruhkan ke dada. Izinkan saya berdoa untuk setiap rekan-rekan yang hadir di tempat ini. Engkau yang dulu pertama kali jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, engkau bisa melompat untuk Tuhan dalam pujian. Engkau bisa angkat tangan dalam penyembahan. Bahkan air matamu bisa mengalir ketika rasakan lawatan Tuhan. Tetapi nggak tahu kenapa sekarang sepertinya ada kekeringan dalam hatimu. Tetapi hari ini engkau terima kebenaran ini. Dan engkau rasakan jamahan Tuhan menjamah setiap hidupmu, menjamah setiap hatimu. Dan jika itu engkau rasakan, boleh taruh tangan di dada. Izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, lihat anak-anakmu yang taruh tangan kanan di dada. Hamba tidak tahu Tuhan apa yang mereka rasakan, tetapi satu hal yang pasti, kasih-Mu mengalir penuh di tempat ini, menjamah setiap kami. Sehingga walaupun ada tantangan, ada masalah, kami tetap kuat. Karena kami tahu kami disayang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan sorga, jamahan sorga mengalir memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih setiap nama yang hadir dijamah Tuhan, diberkati sempurna. Dan setiap kita yang berdoa, kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Datang hadirat Tuhan, angkat tangan kita, dan sama-sama katakan, telah kulihat. Telah kulihat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kebaikan. Haleluya, haleluya, mengalir kasih-Mu yang tak pernah jamahan-Mu di tempat ini. Di hidupku. Katakan, ku berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Laku Kau baik Tuhan, Kau ajaib. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat. Sekali lagi, dengan antusias, dengan semangat, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Aku tetap setia, kau dapati. Aku tetap sekali lagi setia, kau dapati. Aku tetap setia. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah ini jadi komitmen kami. Ini menjadi sebuah kebanggaan bagi setiap kami, bahwa sampai kapanpun kami akan tetap mengiring Yesus. Karena kami tahu hanya dalam Yesus ada berkat, hanya dalam Yesus ada keselamatan, hanya dalam Yesus ada sukacita sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah terima firman-Mu. Tiba saatnya kami akan terima bagian yang terbaik, yaitu tubuh dan darah Tuhan. Tetapi sebelumnya, Tuhan berikan kami kesempatan untuk berikan persembahan. Yang terbaik kami berikan kepadamu Tuhan. Dan yang terbaik bukan hanya berasal dari dompet kantong kami saja, tapi berasal dari hati kami yang semakin hari semakin mencintai-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus.
Kristus. Sebab tubuh dan darah Tuhan yang menyucikan, menguduskan, menyempurnakan kita di tempat ini. Sebab tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Dan darahmu. Mari bersama-sama kalau mudah-mudahan enerjis kita mau bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah imam agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, sempurnakan tubuhku sehat sempurna, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib, menggantikan kami agar kami semua tidak terkapar di meja operasi di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak koma, bersama keluarga. Kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, kami tolak cuci darah. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan. Masa muda kami, masa muda yang kudus, kami tolak dosa, kutuk, setan iblis dan segala perbuatannya. Keluarga kami diberkati Tuhan. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami doa bersama keluarga hidup dalam kekudusan. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit sembuh, setiap organ tubuh, otak, jantung, paru-paru, liver, usus, pankreas, tulang, kulit, syaraf, panca indera sehat sempurna. Kami doa panjang umur, sehat sempurna bersama keluarga, diberkati Tuhan. Rekan-rekan, jangan diminum dulu, sebutkan sakit penyakit yang dialami, doa. Kalau nanti juga ada orang tuanya yang lagi sedang sakit di rumah, boleh ucapkan dalam doa kita apa yang menjadi sakit penyakitnya. Termasuk kalau ada yang sore malam hari ini sudah berhari-hari kesulitan tidur. Tanpa kita sadari permasalahan itu sedang mengganggu fisikmu. Hari ini bawa dalam doa, Tuhan sanggup menyembuhkan setiap kita. Ada yang mungkin sudah bertahun-tahun gak bisa makan seafood karena alergi makanan. Doa, percaya dengan iman. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan untuk mengucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel dengan roti mana tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus diberkati sempurna, apapun yang kami kerjakan diberkati lipat kali ganda. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan, kami tolak hutang-hutang pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus bersama keluarga kami dijaga sempurna, hidup sejahtera, mulia sepanjang masa pesta dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus segala penderitaan, sakit penyakit,
dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama jemaat Tuhan yang telah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mau bangkit berdiri, kembali kita mau angkat kedua belah tangan kita. Sebab tubuh dan darah Tuhan menjadikan Yesus terlebih besar bagi setiap kita. Mari sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Dalamku, di dalamku. Mari imani Yesus terlebih besar bagi setiap. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Maka rekan-rekan Boanerges yang bawa botol minyak urapan boleh angkat. Begitu juga yang ikut ibadah secara live. Ikuti doa saya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa, tiap tetes inilah minyak urapan dari sorga. Muliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit kami yang diurapi, lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang ada di tengah-tengah kami, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara boleh angkat tangan sejenak, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus sesuai Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rekan-rekan Boanerges boleh silakan duduk dulu sebentar dan silakan naikkan doa-doa apa yang menjadi kerinduan pergumulan Anda yang mungkin bulan Juni nanti sedang bergumul supaya masuk SMA pilihan, mungkin sedang bergumul untuk masuk perguruan tinggi negeri yang merupakan favorit. Hari ini bawa dalam doa, percaya dengan iman, tidak ada yang mustahil. Sebutkan dalam doa bahwa namamu tercatat sebagai mahasiswa, sebagai pelajar dari sekolah pilihan. Doa, engkau yang sedang berdoa untuk orang tuamu yang sedang dalam sakit penyakit ataupun ada dalam permasalahan finansial, bawa dalam doa, mulut kita punya kuasa. Maka doaku Tuhan Yesus, setiap rekan-rekan muda yang hadir di tempat ini ataupun secara online, kami yakin, kami percaya sesuai dengan janji Tuhan kepada gembala sidang kami, bahwa kami adalah generasi minyak anggur yang the best, the biggest. Kami doa biar Tuhan terus tambah-tambahkan kompetensi kami. Tuhan percayakan kami hal-hal yang dahsyat. Tuhan proses kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka yang sedang bersekolah, berkuliah, biarlah mereka bukan hanya dapat ilmu, tetapi mereka boleh dapat koneksi-koneksi untuk masa depan mereka. Mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, biar Tuhan yang turut campur tangan dalam setiap rencana usaha mereka. Mereka yang sudah bekerja ataupun berbisnis, kami percaya apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya bukan hanya mereka yang diberkati, tetapi orang tua mereka pun diberkati. Biar kami doa setiap orang tua kami boleh panjang umur. Tuhan berikan mereka kesempatan untuk melihat bahwa anak-anaknya adalah anak-anak yang berhasil, punya masa depan yang indah bersama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selalu dalam lindungan kuasa Tuhan.
Tuhan berkati juga berikan hikmat, kesehatan sempurna, sehingga melalui pelayanannya banyak jiwa dimenangkan. Juga pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Aristo, Tuhan berkati, selalu sertai dengan tanda mujizat yang dahsyat dalam pelayanannya. Juga youth leader kami, Kak Argo, Tuhan berkati, sehat sempurna, berkati juga dengan segala program-programnya, sehingga boleh menjangkau lebih banyak jiwa lagi untuk kemuliaan Tuhan. Berkati gereja Tiberias, dimanapun berada, kami percaya Tuhan pakai dengan luar biasa. Para hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan sesi sore hari ini dalam ibadah Boanerges, juga Bung Geril youth worship leader, Tuhan berkati. Rekan-rekan worship team, Tuhan berkati. Pemain musik, rekan-rekan choir, usher, kolektan, tim media, apapun yang kami kerjakan, biarlah semua kemuliaan hanya milik-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan terus akan kami perkatakan bahwa generasi kami yang ada minyak anggur tidak akan dirusakkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan tiba saatnya nanti ketika kami pulang, kami dijauhkan dari segala hal yang buruk. Biarlah kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan nyata atas setiap kehidupan kami. Kami dimampukan bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya menjadi pelaku, tetapi menjadi pemberita Injil Kerajaan Sorga sampai kedatangan-Mu kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah dengan tangan-Mu yang kudus, berkat sorga tercurah melalui gembala martir, tercurah bagi setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Tiberias Tuhan, umat kesayangan Tuhan bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus saja. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom. Damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan Tuhan Yesus berkati. Shalom. I'm coming back to the heart of worship, where it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. When it's all about you, it's all about you, Jesus. When it's all about you, oh, it's all about you, Jesus. Dan demikian telah selesai ibadah kaum muda-mudi cabang terkasih cabang gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Sampai bertemu dengan untuk saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Boanerges. Worship you, and